Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan, syahrullah, syahrul mubarak. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kulli wa sa'iris sholihin. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan puasa adalah sebuah bulan kewajiban berpuasa bagi seluruh umat Islam, seluruh hamba-hamba Allah yang diwajibkan sebagaimana dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan boleh tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh untuk tujuan ibadah. Mereka bisa membayar puasa di lain hari. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berpuasa, tetapi Allah masih memberikan keringanan bagi kita ketika kita sakit, ketika kita menjalankan perjalanan jauh yang mengakibatkan kita akan sakit. Jadi Allah meringankan kita untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti di hari yang lain. Ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan dan diganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, memberikan makan bagi orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau ada yang tidak kuasa untuk berpuasa karena sakit, dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain, atau memberikan fidyah untuk kaum miskin, untuk fakir miskin, sehingga puasa sudah terbayarkan. Dan ayat yang selanjutnya menerangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana bulan suci Ramadan ini adalah diturunkan Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan yang wajib kita berpuasa karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat Al-Quran yang diturunkan, yaitu permulaan Al-Quran. Hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukbilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa di hari yang lain, di hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain dia wajib berpuasa untuk menggantinya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah menghendaki semua kemudahan bagi kita. Jangan dipersulit. Kita dalam perjalanan jauh memakan waktu 10 sampai 15 jam di jalanan. Kalau kita memaksakan diri untuk berpuasa, akan menyebabkan kehausan yang tinggi, akan menyebabkan sakit. Itu namanya kita mempersulit diri kita sendiri. Padahal Allah sangat memudahkan bagi kita. Dan jangan membuat kesukaran. Oleh karenanya Allah bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti di hari yang lain. Begitu juga ketika kita berpuasa di siang hari, maka di malam hari Allah menghalalkan kita untuk bersenang-senang dengan istri-istri kita. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ditegaskan lailatas syam, pada malam hari bulan puasa, bukan di siang hari. Uhilla lakum lailatas syam. Ditegaskan bahwa kita diperbolehkan bercampur dengan istri-istri kita di malam hari. Oleh karenanya Allah memberikan kemudahan bagi kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwanya kamu tidak akan dapat menahan nafsumu, sehingga kita diberikan kebebasan bercampur dan memberikan nafkah batinnya terhadap istri-istri kita. Ini adalah nikmat Allah, rahmat Allah di bulan suci Ramadan untuk kita nikmati. Tetapi ketika kita dapat bersenang-senang, berbahagia dengan keluarga, dengan istri kita, tetapi jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah dan jangan mendekatinya. Kalau sudah waktu sahur, waktu isya, dan waktu sholat subuh, berarti kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Demikianlah Allah menerangkan dalam ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita mengetahui seluruh larangan dan perintahnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kewajiban atas kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan adalah kita maknai perintah yang penuh berkah, kewajiban yang penuh berkah. Sebab karena kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan puasa, Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Bahkan seluruh setan-setan diikat, dibelenggu hanya untuk hamba yang taat, hamba yang berpuasa.
qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak iqtaradallahu 'alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa taghallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin min khurri khairiha faqad khurim. Selain daripada surga dibuka semuanya, pintu neraka ditutup pintunya, setan dibelenggu, Allah masih memberikan kebaikan di malam 1000 bulan. Barang siapa mendapatkan kebaikannya itu, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Jadi kalau di bulan suci Ramadan momentum untuk kita beribadah, tetapi kita tidak mendapatkannya, itu berarti kita benar-benar terhalang dalam melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Sahabatku yang tercinta, mari kita isi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang wajib bagi umat muslim untuk berpuasa. Mari kita bersemangat bersolat 5 waktu berjamaah, karena solat itu merupakan antara 5 waktu penghapusan dosa-dosa kita. Antara sholat Jumat dengan sholat Jumat juga penghapusan dosa-dosa kita. Antara bulan suci Ramadan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang adalah penghapusan dosa-dosa besar kita, asal kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. As-sholatul khamsu wal jum'ati ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ajtabat kabair. Seluruh ibadah kita adalah penghapusan dosa-dosa kita. Ibadah puasa atau shaum adalah ibadah yang hanya diperuntukkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah yang memberikan pahala. Sebab hanya Allah yang memberikan pahala kepada kita. Dan sangat rahasia. Karena puasa ini termasuk puasa yang berdampak kejujuran pada kita. Berpuasa mengajarkan kita untuk melatih kejujuran tanpa diketahui orang lain atau menjauhkan dirinya dari dia. Orang yang berpuasa akan senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa tersebut membuat hidup kita menjadi lebih teratur dan terarah. Tidak hanya itu, sahabat yang dirahmati Allah, terdapat dampak kesehatan bagi kita ketika kita menjalankan puasa. Sumu tashihu. Jika kita mau sehat, berpuasalah. Ini adalah sebuah gambaran bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah adalah bentuk mensucikan diri kita, mensucikan badan kita, sehingga kita akan sehat lahiriah dan batiniah, sehat jasmani dan rohani kita. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, setiap amalan anak Adam kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah, kecuali berpuasa. Karena sesungguhnya amalan puasa adalah khusus bagiku, kata Allah. Dan aku yang akan memberikan pahala itu sendiri bagi orang yang berpuasa. Karena mereka meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Mereka meninggalkan kesenangan karena aku. Mereka meninggalkan hawa nafsunya karena aku. Sehingga Allah memberikan pahala tersendiri, karena sesungguhnya kata Allah, amalan itu adalah khusus bagiku dan aku yang akan memberikan pahala itu sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, sedikit ulasan tentang kewajiban puasa. Mudah-mudahan
kita dapat menjalankan puasa dengan penuh ikhlas, dengan penuh pengharapan ridha kepada Allah, dengan penuh kesadaran tinggi untuk menjalankan amalan-amalan yang diwajibkan Allah dan amalan-amalan sunnah baginya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.